Mulai tahun 2020 bulan Juli itu tidak ada gagal bayar lagi ke rumah sakit. Bahkan sekarang akhir tahun ini laporan audited kami itu kita ada surplus arus kas 18,7 triliun. Oke. Yang menarik sampai hari ini, setiap hari ini jam 5 sore Pak Menteri itu minta data BPJS bahwa kalau menunggak iuran ya mesti ada sanksi administratif. Terutama mereka yang mendaftar menggunakan terus ngemplang nggak mau bayar. Komitmen itu penting. Komitmen. Kalau Presiden Jokowi dari awal tidak terus konsisten melihat ini tentu dengan cara beliau sendiri ya, itu sudah bubar mungkin. Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat memasuki tahun ke-8. Pemerintah, manajemen BPJS Kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu prestasi yang ditorehkan oleh manajemen BPJS Kesehatan adalah untuk pertama kalinya mencatatkan surplus kas berjalan. Bagaimana hal itu bisa terwujud? Saya Alexander Sudrajat akan mengajak Anda Detikers untuk mengikuti perbincangan dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Bapak Profesor Fahmi Idris. Di luar isu tersebut, tentunya kita juga ingin mengetahui bagaimana kiprah BPJS Kesehatan, khususnya di tengah pandemi COVID-19 selama setahun terakhir ini. Mari ikuti perbincangan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Fahmi. Siapa ini? Oh, Ya, Kang saya Ajat. Sudrajat, Pak, dari Detikkom. Boleh ganggu? Maaf. Ya, jawab aja. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Orang baik. Sunda bilang kumaha damang. Kumaha damang. Alhamdulillah, Pangestu, Pak. Ya, alhamdulillah. Ini saya terakhir 2019, Pak. Ketemu Bapak, ngobrol-ngobrol. 2 kali ya? Dua Kalau nggak kali, salah, dua kali. Ini mau apa? Nah, ini sekarang ini kan saya dapat kabar di tengah pandemi ketika banyak perusahaan pada limbung, justru BPJS Kesehatan yang Bapak kelola menunjukkan catatan prestasi keuangan yang lumayan baik. Boleh nggak diceritain mau kali cerita ini itu. buat pemirsa Detikkom? Ya enak cerita ini sebetulnya, kesannya nanti sombong gitu. Tapi kalau kita ngobrol dalam aja, jangan di Iya, sini. boleh. Biasanya Soalnya pertanyaan beliau ini banyak biasanya. Ya, BPJS kan seolah-olah kurang duit mulu, minta Ya. minta itu. Ternyata enggak loh. Pas Alhamdulillah, di tahun ke-8 nih kan. mudah-mudahan lah. Ini kan pas mau selesai, jadi kita mesti meninggalkan yang baik lah. Boleh? Oke, boleh. Saya ganggu Bapak. Maaf ya, Saya Mbak ya. tinggal dulu ya. Pak, boleh saya lepas nih, Pak? Boleh, kan jaraknya 1 meter lebih. Soalnya berkabut di kacamata saya. Makanya. Ya. Ya, tapi saya pegang ini terus ya. Antiseptik. Hand sanitizer. Ya, ini sebetulnya saya tidak mengatakan ini prestasi ya. Ini bagian dari proses yang alamiah yang kemudian secara bersama ya BPJS sebagai bagian dari pemerintah, kita semua jajaran pemerintah memiliki concern yang tinggi terhadap jaminan kesehatan nasional ini ya. Apalagi kalau kita bicara jaminan kesehatan nasional ini bagian dari upaya kita meningkatkan human capital ya. Yang merupakan apa yang disampaikan Pak Presiden, kita ingin SDM unggul Indonesia maju ya. Nah, jadi concern ini yang kemudian kita lihat bersama selama ini apa sih masalah yang menyebabkan defisit ya. Apa masalahnya? Bahkan sempat kita ketemu tahun berapa ya? 2018 2019. Nah, 2019 waktu itu kita kan diaudit penuh ya. Ya. Audit populasi ya, bahasa seluruh kantor cabang, seluruh mitra kita, fasilitas kesehatan, rumah sakit, bahkan puskesmas pun semuanya diaudit oleh BPKP. Bahkan mitra kita ya, perusahaan-perusahaan yang peserta yang terdaftar juga dicek oleh BPKP, dilihat sebetulnya sehingga menyimpulkan apa betul isu tentang defisit ini karena soal tata kelola yang nggak betul gitu ya. Apakah defisit ini memang karena ada fraud yang besar di situ? Tapi ternyata setelah dicek oleh
BPKP bahwa akar masalahnya bukan di situ. Bahwa ada potensi fraud itu, ya itu kita terus benahi, itu nggak sampai 1%. Ya. Kemudian soal lain lah misalnya tentang kebijakan yang tidak berjalan dengan ketentuan, misalnya kelas rumah sakit. Nah setelah ini dilihat, oh Bu Menteri Keuangan kami terima kasih ya, karena Bu Sri Mulyani ini kan orang yang sangat prudent saya lihat. Awalnya saya agak gugup juga kan, beliau perintahkan semua diperiksa. Ternyata beliau ingin memastikan betul apa sih akar masalah, sehingga keluar dari beliau sendiri, oh kalau begitu masalahnya iuran ini. Nah, ya setelah audit itu pemerintah konsisten ya. Dan kami juga sangat bersyukur ya Bapak Presiden melihat ini sebagai suatu keputusan yang mesti diambil. Karena Pak Presiden sebetulnya sudah mengalokasikan 96,8 juta untuk orang miskin tidak mampu. Kemudian pemerintah daerah secara keseluruhan juga menyumbangkan kontribusinya peserta miskin tidak mampu sekitar total di akhir tahun 2019 itu atau 2020 awal itu kan 132 juta penduduk sebetulnya sudah ditanggung pemerintah, sehingga mereka yang tidak masuk kategori itu, yaitu yuk gotong royong. Nah, gotong royong kita bayar iuran sesuai dengan hitungan yang seharusnya. Nah dari situlah kita mulai ini loh, Kang Ajat. Mulai tahun 2020 bulan Juli itu tidak ada gagal bayar lagi ke rumah sakit. Semua tagihan dari rumah sakit semua selalu bersih, dipenuhi bayar full. Bersih. Bahkan sekarang akhir tahun ini laporan audited kami itu kita ada surplus arus kas 18,7 triliun. Oke. 18,7 triliun. Ini jangan dianggap bahwa uang lebih ya. Surplus ini. Surplus ini justru untuk kita mempersiapkan tagihan-tagihan berikut sehingga tidak ada gagal bayar. Secara umum kalau kita bicara tentang defisit aset neto, kita sedang menuju perbaikan sehat ini. Jadi ada surplus arus kas 18,7 triliun menuju perbaikan kondisi keuangan kita menjadi semakin sehat. Dengan demikian kalau rumah sakit kita bisa bayar tepat waktu, harapannya pelayanan kepada masyarakat semakin lebih baik lagi. Nah Pak, di tengah pandemi itu surplus ini akibat mungkin selain efisiensi dan segala macam, ada kemungkinan nggak bahwa masyarakat juga memang takut berobat ke rumah sakit sehingga jumlah klaim atau tagihan dari rumah sakit juga memang mengecil atau berkurang semacam itu? Memang satu kondisi betul bahwa ada situasi peserta di rumah sakit menurun, tapi jangan lupa ada situasi di mana jumlah iuran masuk juga berkurang karena situasi ekonomi kita. Pak, ini kan tahun ke-8 ya Bapak memimpin BPJS, dan mungkin juga tahun terakhir ya, pekan-pekan terakhir ini ya? Insya Allah terakhir ya, karena memang sudah 2 periode dan menurut saya sudah cukup lah. Boleh nggak Pak diceritakan apa aja sih yang sudah dikerjakan oleh Prof. Fahmi selama memimpin BPJS? Ya. Kalau kita bicara tentang jaminan sosial ya, jaminan sosial kesehatan kan 3 pilar ya. Pilar pertama betul Kang Ajat, pilar kepesertaan ya, yang kita namakan risk pooling ya. Jadi programnya akan berjalan baik manakala semua orang itu yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu itu semua masuk dalam satu risk pooling untuk kepesertaan. Kemudian pilar kedua revenue collection, bagaimana iuran ini bisa terkolek dengan baik ya. Baru pilar ketiga define benefitnya, manfaat yang diberikan. Nah 3 pilar inilah kalau kita ukur sebagai alat atau indikator pencapaian. Nah tentu kalau pertanyaan itu pertama tentu dalam proses ini proses mentransformasi dulu. Ya, jadi tahun pertama memang waktu itu kita masih BUMN ya. Jadi BPJS bukan BUMN tuh. Ya. Itu mentransformasi BUMN menjadi badan hukum publik. Itu pekerjaan luar biasa itu setahun itu. Karena tidak mudah mentransformasi bukan hanya struktural tapi kultural. Ini perubahan mendasar. Itu yang pertama. Kita merubah berbagai banyak sistem yang ada, termasuk juga mengencourage ekosistem kita. Peserta yang selama ini katakanlah Kang Ajat kalau mau sakit langsung ke rumah sakit, kita mulai tata lah ada sistem rujukan.
Kemudian termasuk juga mitra kita, kami terima kasih sekali dengan fasilitas kesehatan ya, para dokter, tenaga medis yang semuanya lambat laun bisa memahami cara bayar baru ya, yang kita kenal dengan bayar package ya, INA, CBGs, kapitasi. Itu tidak mudah menjelaskan di depan di awal-awal tahun itu stakeholders kita. Belum lagi internal kami, karyawan ya, karena BPJS. Mereka kan, kami ini akan seperti apa gitu. Dari BUMN tiba-tiba jadi badan hukum publik, statusnya seperti apa, dan ini harus kita yakinkan mereka bahwa ini program mulia yang harus disupport oleh semuanya. Nah, baru kita masuk yang fase Kang Ajat tanyakan. Kita ditargetkan kepesertaan itu sebetulnya sangat ideal, awalnya minimal 95% penduduk di akhir tahun 2019. Tapi lambat laun di RPJMN juga mulai dihitung ulang karena itu menyangkut keberlangsungan program tergantung dengan uang masuk. Kalau iurannya belum sesuai, pesertanya banyak, ini kan akan berpengaruh terhadap keseimbangan neraca keuangan. Itu kalau bicara pesertaan. Tapi kita bersyukur bahwa peserta sekarang ini sudah 222,44 juta ya. Dari konsolidasi awal peserta yang sekitar di akhir tahun 2015 itu akhir tahunnya 134 juta. Jadi sudah meningkat sampai hampir 83% penduduk. Ini sesuatu yang luar biasa sebetulnya untuk ukuran 220 data sampai akhir Desember kemarin. 222,4 juta unaudited Desember 2020. Ini dicapai dalam waktu hanya 7 tahun tuh. Ya. Kalau kita bicara negara lain ya, yang puluhan tahun seperti Jerman, itu memang kan angkanya sekitar 95, tapi penduduknya tidak sampai 222 juta itu gitu. Jepang misalnya atau Korea. Itu yang pertama. Jadi kami berterima kasih bahwa akhirnya kesadaran untuk menjaminkan dirinya dalam keadaan sehat, memproteksi dirinya kalau sakit, itu sudah paling tidak sudah mulai menjadi budaya kita. Orang mulai gelisah kalau saya nggak punya BPJS nanti sakit gimana. Itu suatu perubahan perilaku yang luar biasa loh Pak. Menyadarkan orang mau bayar iuran maupun nggak sakit, tapi dia tahu kalau suatu saat sakit karena biaya itu mahal, kesehatan mahal, dia dapat memanfaatkan. Dan dia tidak memanfaatkan, dia membantu orang lain. Itu satu kepesertaan. Kedua, tentu kita bicara tentang dalam kesehatan itu service ya, pelayanan. Program ini awalnya itu kepuasan peserta ini itu 78,6%. Ya. Kemudian begitu di akhir tahun 2012 meningkat menjadi 81,5%. Itu kepuasan peserta. Tapi kami juga ingin bahwa bukan hanya peserta puas, fasilitas kesehatan bekerja sama dengan BPJS juga puas. Nah, angkanya juga menarik kalau kita lihat. Angka kepuasan fasilitas kesehatan bekerja sama itu awalnya sekitar 76,1 atau 76,2%. Sekarang angka itu sudah masuk di angka 81,3% kepuasannya. Hal ini terbukti dengan ini, Kang Ajat. Semakin meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan bekerja sama. Ya. Awal program ini fasilitas kesehatan tingkat pertama bekerja sama itu sekitar 18 ribuan saja. Sekarang sudah 25 ribuan. Artinya meningkat sekitar 30%. Belum lagi rumah sakit. Kalau rumah sakit itu 1.600-an, sekarang 2.500, meningkat 50%. Nah, satu lagi kalau kita bicara tentang service, jumlah pelayanan kita selama 6 tahun ini kalau kita hitung semua itu 1,16 miliar pemanfaatan. 1,16 miliar pemanfaatan. Di tahun 2019, ya, kalau kita bicara per hari, itu kira-kira 750 ribuan per hari. Tentu yang ketiga keuangan. Keuangan kita sudah cerita. Memang awalnya itu pemerintah dan semua stakeholder melihat iuran itu belum diposting sesuai hitungan aktuaria. Ya. Karena ada asumsi-asumsi lah. Coba dulu angka sekian, tidak langsung angka yang tinggi. Nah, itu mengakibatkan setiap akhir tahun ada mismatch. Yang orang menyatakan defisit, padahal sebenarnya kita sudah hitung bersama, gitu, Kang Ajat. Pak, tadi saya mau kembali ke soal yang dana surplus itu ya, 18,7 triliun. Nah, itu akan diapakan itu nanti? Pertama, kita ingin memastikan bahwa pelayanan harus lebih baik lagi. Tentu internal kami ada pelayanan administratif. Ya, jadi kami mencanangkan
10 komitmen pelayanan waktu itu sejak dimulainya penyesuaian iuran. Karena kami sudah hitung bahwa ke depan ini kita harus bicara tentang inovasi dan growth ya. Kalau kita bicara surplus kan kita bergerak ke growth dan innovation. Tapi kalau kita bicara tidak surplus berarti kita bicara efektivitas dan efisiensi kan. Nah, setelah kita melakukan upaya efisiensi dan lain-lain, kita bicara growth dan inovasi layanan. Termasuk juga bukan hanya internal BPJS, tapi mitra kami dorong, kami rangkul, kami minta untuk memberikan layanan yang lebih baik. Fasilitas kesehatan misalnya. Satu, begitu ini dimulai, apa yang menjadi isu besar? Isu besar masyarakat adalah antri. Betul. Isu besar antri. Jadi kita cek, antri itu apa sih? Antri itu karena orang datang pada jam yang sama. Iya. Orang datang pada jam dan main subuh-subuhan, main pagi-pagian karena takut. Ya, karena takut nggak dapat nomor. Iya. Nah, jadi itu yang kita sudah kembangkan sampai hari ini semua rumah sakit dan masuk FKTP sudah memiliki komitmen untuk antrian online. Jadi kalau ada smartphone bisa download mobile JKN, di situ fasilitas kesehatannya terdaftar di mana, di situ bisa sebetulnya sudah antri langsung tahu, oh saya nomor 80. Ya, sekarang yang dilayani nomor berapa, jadi tahu datang jam berapa. Jadi itu kan datangnya pas akan dilayani. Itu pertama. Nggak perlu nunggu berjam-jam. Nggak perlu nunggu, karena sudah dapat nomor dari rumah. Itu. Jadi prinsip kami adalah aspeknya adalah kemudahan dan kecepatan serta kepuasan. Kemudian satu lagi, antri yang paling banyak adalah, dan ini masyarakat harus kita memberikan terus pemahaman, antrian di kamar operasi. Itu yang kedua. Nah, kita dengan beberapa rumah sakit sudah membuka informasi, juga bisa dilihat di mobile JKN, di aplikasi kita itu, antrian di kamar operasi. Kita sudah mulai beberapa rumah sakit uji coba. Nah, jadi akan kelihatan, oh saya ngantri sebulan, saya ngantri 2 bulan, tahu. Karena tenaga kesehatan atau dokter yang merawat tahu persis ini mana yang emergensi, mana yang elektif sebetulnya. Kemudian kita mengintegrasikan juga antrian online dari FKTP, puskesmas, dokter perorangan dan klinik ke rumah sakit. Jadi biar masyarakat yang udah datang nggak bolak-balik gitu ya. Langsung. Jadi dia langsung, kan masih ada tuh terjadi bolak-balik. Ya, gitu. Jadi dia sudah dari FKTP klinik dia mau ke rumah sakit A, sudah tahu dia rumah sakit A jam berapa, dokternya siapa. Kita mengembangkan namanya aplikasi Health Facilities Information System. Nah, tentu semua aplikasi ini kan terus harus dipantau, dimonitor bersama ya. Saya senang sekali kalau ada informasi bahwa antriannya hang dan lain-lain, rumah sakitnya kemudian tidak mengupdate tentang kamar tempat tidurnya. Ini bagian dari perbaikan kita. Ya tentu dua itu hal teknis. Jadi misalnya sebelum pandemi COVID kita putuskan biar orang kalau cuci darah tidak bolak-balik, cukup pakai fingerprint. Kalau di peserta sebelum pandemi COVID kita kembangkan yang namanya mobile customer service. Jadi ada bergerak lah, pelayanan bergerak kita ke tempat-tempat masyarakat yang membutuhkan. Kemudian ada lagi yang kita sampaikan waktu itu BPJS 1. BPJS siap membantu. Jadi di setiap rumah sakit itu ada petugas kita, nanti boleh dicek pakai rompi yang menyolok ya, kuning terang waktu itu sebelum pandemi ya. Sebenarnya saya berharap ya kita berdoa bersama tidak ada pandemi ya. Itulah yang kemudian bisa dilihat masyarakat, rumah sakit ada apa-apa, mereka bisa bertanya. Karena masyarakat itu kan sebetulnya butuh channel bertanya langsung sebenarnya. Walaupun kita punya layanan 24 jam ya, 1500, 400, bisa telepon kapan saja. Tapi orang kadang-kadang di rumah sakit ada petugas yang bisa bantu nggak? Nah Pak, kalau khusus setahun terakhir, selama pandemi, Maret kali ya, Maret sampai ya sekarang lah. Apa aja kiprah BPJS, sumbangsihnya dalam rangka membantu pemerintah menangani kasus COVID-19 ini, Pak? Jadi BPJS ditugaskan, tugas tambahan di luar tugasnya adalah memverifikasi klaim COVID. Karena cash flow ini kan nyawanya rumah sakit ya. Jadi kalau ada tagihan tentang pasien COVID yang kemudian lambat dibayar, karena tagihannya kan ke Kementerian Kesehatan langsung. Tapi Kementerian Kesehatan kan harus punya instrumen untuk memverifikasi. Dan waktu itu sekali lagi Ibu Sri Mulyani yang minta. Kemudian dalam perjalanannya juga pemerintah meminta banyak data BPJS.
Data yang pertama diminta pada saat awal-awal pandemi itu adalah tentang potensi masyarakat di luar yang terdata di dalam penerima bantuan iuran. Jadi waktu itu Pak Menko Investasi, Pak Luhut memimpin khusus rapat dan mencari sebetulnya siapa yang terdampak akibat COVID ini yang butuh bantuan. Nah, di situ kemudian dibuatlah proksi oleh tim Kementerian Maritim Investasi, karena Pak Luhut yang diminta mimpin itu kegiatan ini. Peserta BPJS kelas 3 yang non formal itu diproksikan sebagai orang yang rentan untuk miskin. Itu yang kedua data diminta. Yang ketiga data BPJS pun diminta secara khusus waktu itu oleh stakeholders selama PCPN, siapa saja yang punya riwayat komorbid. Penyakit bawaan. Ya, untuk fatalitas, siapa yang ada penyakit DM, hipertensi. Untuk apa? Untuk kemudian kita berikan dashboard data itu ke seluruh pemerintah provinsi biar tahu petanya. Oh, di sini banyak orang diabetes, di sini banyak orang hipertensi, orang usia lanjut di sini. Untuk mencegah fatalitas penularan. Nah, yang paling kerja keras terakhir sebetulnya, kita diminta menyiapkan data untuk vaksinasi. Tapi apa yang menarik? Yang menarik sampai hari ini, setiap hari ini jam 5 sore Pak Menteri itu minta data BPJS. Menteri Kesehatan. Karena apa? Karena aplikasi yang sangat familiar di puskesmas, ya, kemudian di klinik, di dokter praktek orang, fasilitas kesehatan itu, kan BPJS ini punya aplikasi di mitranya ya. Itu kan sudah familiar dipakainya. Namanya PCare. Primary care. Jadi ini yang pekerjaan besar kami sekarang adalah memastikan bahwa sistem ini berjalan, dan sekali lagi ini tugas tambahan. Jadi kalau bicara tugas tambahan, ini amal jariah. Semoga menjadi. Amin. Tapi Pak Menkes itu kan bukannya pernah mengeluhkan Pak, datanya tidak pada sinkron katanya, data BPJS, data di Kemenkes, data di terkait untuk vaksinasi waktu beberapa hari awal beliau menjabat Menkes. Nah itu sebetulnya yang dikeluhkan apa? Sehingga beliau bilang, saya akhirnya pakai data KPU aja deh katanya. Jadi koreksi terakhir beliau data KPU dan data BPJS mau dipakai. Jadi awalnya memang ini kan fokusnya terhadap tenaga kesehatan. Ini komplain beliau ya. Mohon koreksi kalau salah. Beliau nyatakan nggak percaya dengan data Kemenkes ya. Karena begini, beliau itu ingin tahu persis berapa banyak sebetulnya tenaga kesehatan. Jadi data tenaga kesehatan itu suplainya dari Kementerian Kesehatan. Ada nama Sistem Informasi SDM Kesehatan. Itu kemudian seluruh fasilitas kesehatan diminta mengisi ulang, mengupload ke sistem. Nah mungkin ya dalam proses uploadnya ada kendala teknis dan lain-lain. Sehingga waktu rapat, saya ingat persis, saya rapat dengan beliau itu, beliau ingin cek. Oke, yang dikumpulkan data ini sebenarnya data yang dikumpulkan di PCPen ya, lewat aplikasi Peduli Lindungi itu. Nah beliau ingin cek. Dia cek langsung, telepon satu rumah sakit, cek data sini kok nggak match. Nah, sehingga itulah beliau akhirnya memutuskan untuk data tenaga kesehatan itu gunakan saja data yang ada di masing-masing fasilitas. Misal rumah sakit X ya, katakanlah Kang Ajat dari Bandung, rumah sakit Hasan Sadikin berapa karyawannya? 4.000. Ya udah, drop vaksin 4.000 situ. Di situ kemudian disuntik di situ, tapi tetap aplikasi yang dipakai untuk memastikan ini berjalan menggunakan yang namanya aplikasi primary care-nya BPJS Kesehatan. Nah Pak, selama Bapak kurang lebih 8 tahun ya, sekitar 8 tahun kan memimpin BPJS. Kalau dari awal sama sekali. 8 tahun, saya itu 17 Januari 8 tahun. Berarti udah lewat ya, 8 tahun lewat. Lewat hampir 15 hari lah. Nah, selama itu apa sih Pak momen terberat yang mungkin pernah Bapak alami, rasakan selama memimpin BPJS ini? Sebetulnya ini menjadi ringan ya, karena kekompakan direksi ya. Direksi sangat solid. Kemudian karyawan BPJS luar biasa militansinya. Di tengah tekanan apapun, mereka bekerja konsisten dengan aturan main, tata kelola yang dimiliki. Jadi kalau memang bicara tentang pemberitaan yang paling selalu membuat kita dibully lah bahasanya adalah tentang defisit ya. Isu defisit nggak pernah selesai. Pekerjaan tanggung jawab yang terkait dengan
mengatasi mengatur cash flow, dan itu ya itu menjadi bagian tanggung jawab lah. Sesulit apapun harus kita kerjakan karena itu tugas kita ya. Nah, tapi tentu meyakinkan masyarakat bahwa sistem ini harus kita jaga bersama. Kemudian mengajak semua stakeholder membangun ekosistem yang baik, itu memang pekerjaan yang tidak mudah. Ya. Pekerjaan mungkin bukan jangka pendek, menengah dan panjang. Nah, kalau ini sudah terbentuk sistem, mudah-mudahan lah kami direksi meninggalkan legacy lah, tidak ada defisit, surplus alokasi 18,7 triliun, tidak ada gagal bayar rumah sakit. Ini modal besar untuk direksi berikutnya meneruskan. Nah, tinggal mengatur ini. Tadi, kalau kita sudah bicara tentang surplus, kita bicara innovation and growth. Kalau kami fase kemarin bagaimana menjaga efisiensi ini tetap berjalan dengan baik. Itu legacy yang diwariskan Bapak lah ya untuk manajemen baru. Tapi kira-kira apa Pak catatan-catatan yang mungkin harapan Bapak bisa disempurnakan oleh manajemen baru nanti? Ya, kalau kita bicara jaminan sosial pasti bicara 3 hal sekali lagi ya. Pertama bicara tentang kepesertaan. Ya, ini yang menjadi tetap PR kita adalah meningkatkan kepatuhan membayar iuran peserta, terutama pekerja bukan penerima upah. Sudah ada kesepakatan sebetulnya dan kami berharap ini bisa diimplementasikan tentang ada instruksi Presiden untuk, ini tentu akan melihat situasi ya, bahwa kalau menunggak iuran ya mesti ada sanksi administratif. Terutama mereka yang mendaftar menggunakan terus ngemplang nggak mau bayar. Di negara manapun ada itu. Mungkin tidak harus langsung, tapi sistem sudah kita bangun, integrasi data. Misal Kang Ajat nunggak nih, tiba-tiba Kang Ajat mau memperpanjang SIM. Kalau dulu isunya nggak bisa memperpanjang, oke, tetap bisa memperpanjang, tapi ada note, ada notisnya di situ. Pak Ajat, Anda ini belum bayar iuran. Jadi Pak Ajat tahu, saya ini ketahuan belum bayar. Edukasi, mungkin 2-3 tahun seperti itu. Nanti setelah itu baru pelayanan publik tertentu kemudian menjadi syarat, bukan sanksi ya, syarat. Anda mau memperpanjang STNK, syaratnya bayar lunasi. Tapi itu belum diterapkan ya Pak? Belum. Baru masih diwacanakan ya? Sudah ada draft impresnya. Okay. Nah, kalau ini bisa diteruskan oleh direksi berikutnya, paling tidak isu tentang kepesertaan pembayaran iuran, itu bisa semakin ada jalan keluarnya. Yang kedua, kita bicara tentang fungsi yang kedua tadi adalah fungsi kepesertaan. Bagaimana tadi kita di revenue collection, mohon maaf. Yang kedua kepesertaan. Bagaimana terus meningkatkan target untuk mencapai pesertaan minimal 95%. Ya, memang ada PR di situ, terutama mengejar peserta-peserta yang sehat dan mampu, itu harus terus dilibatkan. Tapi sekali lagi tetap kaitannya dengan pasti ada persyaratan publik tertentu sehingga peserta mau ikut. Jadi ada masalah pesertaan, ada masalah revenue collection. Ketiga, masalah strategic purchasing namanya. Tugas BPJS itu kan pembeli strategis. Konsepnya 3 kan, kalau bicara strategic purchasing itu what to buy. Apa yang mau dibeli. Jadi define benefit yang dibeli itu mesti dibicarakan dengan Kementerian Kesehatan. Oh, uang ada segini, manfaat yang diberikan segini. Ya. Disesuaikan. Jangan manfaat dinaikkan tinggi-tinggi, tapi kemudian uang untuk membelinya tidak memenuhi. What to buy. Yang kedua, how to buy. Bagaimana cara membelinya. Ya. Apakah dengan INA-CPG selama ini cukup efektif? Apakah tidak ada cara lain? Nah, saat ini direksi yang lama sudah uji coba metode-metode pembayaran baru. Nah, tentu direksi berikutnya dapat melihat hasil uji coba ini, dan kemudian kalau menurut keputusan direksi yang akan datang ini bahwa ini bisa digunakan, nah, itu artinya menjadi referensi. Yang ketiga, from whom to buy. Whom to buy from. Ya. Setelah dari BPJS, akan kemana ini? Melanjutkan perjalanan? Kembali ke kampus atau? Orang selalu bertanya ya, kayaknya kalau purna tugasnya dia pengangguran ya. Atau pensiunan. Sebetulnya ini kan beralih pengabdian saja. Saya kan guru besar ya di Fakultas Kedokteran. Ya. Artinya tidak serta-merta menjadi pengangguran ya. Dan ini ladang amal yang juga luar biasa ya. Di luar itu pasti kalau bicara terakhir ya, saya ingin juga menyampaikan sesuatu yang terakhir ini kepada Kang Ajat ya. Sebetulnya apa yang berjalan selama 8 tahun ini tidak mungkin, ini kan tidak terlepas dari kerja bersama ya. Terutama
Presiden Jokowi. Saya bukan apalah orang ngomong nanti memuji-muji, bukan ya. Komitmen itu penting. Komitmen. Kalau Presiden Jokowi dari awal tidak terus konsisten melihat ini tentu dengan cara beliau sendiri ya, itu sudah bubar mungkin program ini. Tapi beliau melihat program ini kan sangat membantu masyarakat. Jadi komitmen Presiden luar biasa dan kami berterima kasih ya, beliau. Di luar itu tentu kabinet beliau ya. Pak Fahmi, terima kasih banyak ya, sudah berkenan berbincang-bincang dengan kami dari Detikom. Bincang jadi banyak ini. Karena yang pertanyaannya banyak masalah. Terima kasih, mohon maaf kalau. Semoga masyarakat makin memahami. Saya juga berterima kasih ke media loh. Media pokoknya tidak henti-hentinya terus memberikan kontribusi yang luar biasa lah terhadap penyadaran masyarakat dan program ini. Dan mohon maaf juga kalau teman-teman media kami dari BPJS ada yang kurang pas gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.